Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini Sabtu 5 Juli 2025, saya Romo Siga dari Paroki Santo Yusuf, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dalam kisah Esau dan Yakub, kita bertanya-tanya mengapa yang satu segalanya serba lancar, yang lain tidak lancar. Tuhan memilih seturut kehendaknya, maka ia menerjang kebiasaan tertentu. Kehadiran Yesus pun sebenarnya bukan karena jasa mereka, tetapi merupakan tanda pilihan Tuhan. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, sumber pembaharuan, semoga melalui Roh Kudus kami Kau cipta baru menjadi ahli waris perjanjian yang dijamin oleh Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 9 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Sekali peristiwa datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan bertanya, "Kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan tiba waktunya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susuk pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencapik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kantong anggur baru memiliki elastisitas. Dia menjadi elastis, dan dengan demikian mereka mengembang saat anggur baru difermentasi. Jika hidup kita beriman selalu elastis, kadang iya kadang tidak, bagaimana kita dengan teguh menjaga iman kita di hadapan Tuhan Yesus? Yesus merindukan supaya kita selamat, merindukan kita supaya kita bahagia. Yesus menginginkan supaya kita hidup dalam damai-Nya, hidup penuh dengan sukacita. Yesus akan berjalan bersama dengan kita, membimbing kita juga, dan mengundangnya untuk melakukannya. Saudara-saudariku yang terkasih, berbahagialah kita dengan diri kita yang diperbaharui, maka kita akan diisi dengan anggur yang baru, sehingga iman kita tidak koyak, tetapi mengikuti Tuhan Yesus dengan sikap selalu terbuka akan perubahan, yaitu sabda Allah mengubah diri kita dari dalam. Maka kita pun dipanggil untuk melakukan pewartaan supaya terjadi perubahan secara bertahap di dalam mengikuti Tuhan dengan segala persoalan yang kita hadapi. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa kami yang maha sempurna, kami tidak ditinggalkan sebatang kara di dunia, tetapi masih didampingi Roh Putramu sebagai jaminan kesetiaan. Teguhkanlah kami dalam iman, bahwa Roh-Mu masih akan menyempurnakan segala yang sudah dimulai oleh Yesus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.